Amerika Serikat akan membela Taiwan dan invasi Tiongkok. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan akan membela Taiwan jika Tiongkok menyerangnya, kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pernyataan ini memicu peringatan dari Tiongkok pada Jumat yang mengatakan tekadnya untuk mengambil kembali pulau demokrasi tersebut tidak boleh diremehkan. Pemerintah Tiongkok menganggap Taiwan yang memiliki pemerintah sendiri sebagai wilayahnya. Pemerintah negara otoriter tersebut telah berjanji akan merebut Taiwan suatu hari nanti jika perlu dengan cara paksa. Wacana ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, memperburuk kekuatan pulau berpenduduk 23 juta orang itu. Selain itu, konflik bisa menjadi titik nyala utama di lingkup global. Di sebuah balai CNN, Biden ditanya apakah pemerintah Amerika Serikat akan membela Taiwan jika Tiongkok menyerbu. Ya, kami memiliki komitmen untuk itu, jawabnya pada Jumat. Pernyataan Biden bertentangan dengan kebijakan lama Amerika Serikat yang dikenal sebagai ambiguitas strategis. Pada kebijakan ini, posisi pemerintah Amerika Serikat membantu membangun pertahanan Taiwan tetapi tidak secara eksplisit berjanji untuk datang membantu pulau itu jika terjadi perang. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah invasi Tiongkok dan juga mencegah Taiwan untuk secara resmi menyatakan kemerdekaan. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah invasi Tiongkok dan juga mencegah Taiwan untuk secara resmi menyatakan kemerdekaan, sesuatu yang dianggap oleh pemerintah Tiongkok sebagai garis merah. Komentar Biden disambut pada Jumat oleh pemerintah Taiwan yang telah mendorong untuk meningkatkan aliansi internasional agar dapat melindungi diri dari Tiongkok. Pemerintah Amerika Serikat telah menunjukkan melalui tindakan nyata dukungan kuat mereka untuk Taiwan, kata juru bicara kantor kepresidenan Tiongkok, Xavier Chang, dalam sebuah pernyataan. Tetapi pemerintah Tiongkok memperingatkan bahwa komentar Biden beresiko merusak hubungan Tiongkok-Amerika Serikat. Pihaknya memperingatkan Amerika Serikat pada Jumat untuk bertindak dan berbicara dengan hati-hati tentang masalah Taiwan. Tiongkok tidak memiliki ruang untuk kompromi pada isu-isu yang melibatkan kepentingan intinya, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, pada konferensi pers. Pemerintah Amerika Serikat tidak boleh meremehkan apa yang disebut oleh Tiongkok tekad teguh, kemampuan keras, dan kemampuan kuat Tiongkok untuk bertahan terhadap apa yang dilihatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatannya, tambah Wang. Biden membuat janji serupa pada Agustus selama wawancara dengan ABC. Ia bersikeras bahwa pemerintah Amerika Serikat akan selalu membela sekutu utama, termasuk Taiwan, meskipun sebelumnya menarik sejumlah orang dari Afghanistan ketika menghadapi Taliban. Biden mengatakan pemerintah Amerika Serikat membuat komitmen suci untuk membela sekutu NATO di Kanada dan Eropa, dan itu sama dengan Jepang. Sebagai gantinya, sama dengan Korea Selatan, sama dengan Taiwan, katanya. Gedung Putih kemudian mengatakan kepada wartawan pada kedua kesempatan itu bahwa kebijakan Amerika Serikat tentang Taiwan tidak berubah. Richard McGregor, rekan senior untuk Asia Timur di Lowy Institute, mengatakan pemerintahan Biden telah dengan tegas menyatakan kembali komitmennya terhadap ambiguitas strategis. Saya menduga Biden tidak mencoba mengumumkan perubahan apapun, jadi itu bahasa yang longgar atau mungkin nada yang sedikit lebih keras. Saya menduga Biden tidak mencoba mengumumkan perubahan apapun, jadi itu bahasa yang longgar atau mungkin nada yang sedikit lebih keras, sengaja diadopsi karena cara Tiongkok meningkatkan tempo untuk pelecehan militer terhadap Taiwan baru-baru ini, katanya kepada AFP. Pemerintah Tiongkok telah meningkatkan tekanan ekonomi, diplomatik, dan militer di Taiwan sejak pemilihan 2016. Presiden Tiongkok Tsai Ing-wen memandang Taiwan sudah berdaulat dan bukan bagian dari satu Tiongkok. Tekanan militer telah meningkat pada tahun lalu dengan pemerintah Tiongkok mengirimkan gelombang jet tempur dan senjata nuklir, yakni kendaraan gelombang. Tekanan militer telah meningkat pada tahun lalu dengan pemerintah Tiongkok mengirimkan gelombang jet tempur dan senjata nuklir, yakni kendaraan pengebom yang mampu ke zona pertahanan udara Taiwan. Menurut penghitungan AFP, lebih dari 800 penerbangan telah dilakukan ke zona itu sejak September tahun lalu, menurut Bangkrut senilai 170 hanya bulan ini. Membela Taiwan, salah satu negara demokrasi paling progresif di Asia, telah menjadi isu di partisan yang langka di lanskap pemerintah Amerika Serikat yang sangat terpolarisasi.
Di balai kota secara langsung pada Kamis, Biden juga ditanyai oleh seorang penonton apakah pemerintah Amerika Serikat akan mampu mengikuti perkembangan militer Tiongkok dengan yang pesat. Biden menjawab dengan ya, terangkat ujarnya. Jangan khawatir tentang apakah mereka akan menjadi lebih kuat, katanya. Tiongkok, Rusia, dan sisanya di dunia tahu kita memiliki militer paling kuat dalam sejarah dunia. Tetapi Biden menyatakan keprihatinannya bahwa negara-negara saingan mungkin terlibat dalam kegiatan di mana mereka dapat membuat masalah yang serius. Dia merujuk pada hubungan lamanya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan mengulangi posisinya. Biden mengatakan tidak ingin memulai perang dingin baru dengan Tiongkok. Namun ia juga memberi peringatan, saya hanya ingin membuat Tiongkok mengerti bahwa kami tidak akan mundur, lanjutnya.